Di muka telah saya kemukakan bahwa Ruhul Kudus adalah Jibril. Alasannya adalah firman Allah Ta'ala, Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin ke dalam hatimu, Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Surat Asy-Syu'ara, ayat 193-194. Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda sesungguhnya Ruhul Kudus menghembuskan ke dalam benakku bahwa seseorang tidak akan mati sehingga rezeki dan ajalnya lengkap. Maka bertakwalah kepada Allah dan baguskanlah mata pencarianmu, Ibnu Hibban. Aisyah berkata bahwa Rasulullah meletakkan mimbar untuk Hasan di masjid yang dahulu dia membela Rasulullah dengan syair-syairnya, beliau bersabda, Ya Allah, dukunglah, perkuatlah, Hasan dengan Ruhul Kudus, Bukhari. Hasan bertutur, Jibril adalah utusan Allah bagi kita, tak diragukan sebagai Ruhul Kudus. Menurut Ibnu Jarir, takwil yang paling benar ialah takwil orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ruh dalam ayat di atas ialah Jibril, karena Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia memperkuat Isa melalui Jibril, sebagaimana firman-Nya, tatkala aku menguatkannya dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus di sini bukanlah Injil, seperti pendapat sebagian orang yang berdalih dengan firman Allah, tatkala aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa, dan, ingatlah, di waktu aku mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat, dan Injil. Surat Al-Ma'idah, ayat 110, jika yang dimaksud dengan Ruhul Kudus adalah Injil, niscaya firman Allah sebelumnya dalam ayat tadi merupakan pengulangan yang tidak bermakna, dan sesungguhnya Allah Ta'ala terlalu agung dan mulia untuk menghitabi hamba-hambanya dengan sesuatu yang tidak berfaedah bagi mereka wallahu alam. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Namun, sebenarnya Allah telah melaknat mereka karena kekafiran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Mereka menceritakan ihwal keadaan hati mereka sendiri yang tertutup. Yakni, hati kami sudah penuh dengan berbagai ilmu pengetahuan sehingga tak lagi dapat memuat informasi yang ada padamu, hai Muhammad. Karena demikian penuhnya, maka seolah-olah hati itu ditutup dan dikunci untuk menjaga segala isinya sehingga apapun yang kamu katakan tidak dapat menembusnya. Hal itu senada dengan firman Allah Ta'ala, mereka berkata, hati kami berada dalam keadaan tertutupi dari apa yang kamu serukan kepada kami. Surat Fussilat ayat 5. Ibnu Jarir mensahihkan penafsiran tersebut dan dia menguatkannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Murrah al-Hajali, dari Al-Buhturi, dari Hudzaifah bahwasanya dia berkata, hati itu ada 4. Kemudian dia menuturkan salah satunya, yaitu hati yang tertutup dan dimurkai Allah. Inilah hati orang kafir. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, namun sebenarnya Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka, maka sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Maksudnya, persoalannya bukanlah seperti yang mereka kemukakan, namun karena hati mereka dilaknat dan dikunci mati, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan ucapan mereka, hati kami tertutup. Namun, sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya, karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Surat An-Nisa, ayat 155, artinya, tidaklah beriman di antara mereka kecuali sedikit. Wallahu alam. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Allah Ta'ala berfirman, dan setelah datang kepada mereka, yakni kepada kaum Yahudi, kitab dari sisi Allah, berupa Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu kitab Taurat.
Padahal sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Maksudnya, sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Muhammad yang membawa Al-Quran meminta tolong dengan kedatangan Muhammad guna mengalahkan musuh-musuhnya yang musyrik tatkala mereka berperang. Mereka mengatakan bahwa pada akhir zaman akan diutus seorang nabi, kami bersama-sama dengan dia akan memerangi kalian seperti halnya memerangi kaum Iram dan Aad. Muhammad bin Ishaq mengatakan dengan sanadnya dari Ikrimah atau sanad yang menyambung kepada Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, kaum Yahudi mengharapkan pertolongan seorang nabi, sebelum dia diutus untuk mengalahkan kaum Aus dan Khazraj. Tetapi setelah Allah mengutus nabi itu dari bangsa Arab, maka mereka mengkafiri dan mengingkari apa yang dahulu mereka katakan mengenai dia. Maka Muadz bin Jabal, Bashar bin Al-Barra bin Arur, dan Daud bin Salamah berkata kepada mereka, "Hai kaum Yahudi, bertakwalah kepada Allah dan masuklah kepada Islam. Sesungguhnya dahulu kamu mengharapkan pertolongan untuk mengalahkan kami melalui kebesaran nama Muhammad ketika kami masih sebagai orang musyrik, dan kamu pun memberitakan kepada kami bahwa Muhammad akan diutus sebagai nabi dan kamu menjelaskan sifat-sifatnya." Maka Salam bin Mushkam, warga Bani Nadir, berkata, "Dia, Muhammad, tidak datang kepada kami membawa berita yang sudah kami kenal dan berita itu pun bukan yang dahulu kami ingatkan kepadamu, yaitu berkaitan dengan firman, setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui mereka lalu ingkar, maka laknat Allah lah atas orang-orang kafir." Alangkah buruknya perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan. Dan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan, ayat 90. As-Sadi berkata, alangkah buruknya kekafiran terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad Rasulullah, yang mereka tukarkan untuk diri mereka sendiri, lalu mereka meridhoinya dan beralih kepadanya, sebagai ganti dari membenarkan, mendukung, dan menolongnya. Sesungguhnya yang mendorong mereka berbuat demikian ialah iri, dengki, dan kebencian karena Allah menurunkan sebagian karunia-Nya kepada orang yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Tiada kedengkian yang lebih besar selain daripada ini. Sehubungan dengan murka sesudah mendapat kemurkaan, Ibnu Abbas berkata, Allah memurkai mereka lantaran mereka telah menyia-nyiakan Taurat yang mereka miliki dan Dia memurkai mereka lantaran mereka kafir kepada seorang nabi yang diutus kepada mereka. Maka mereka berhak, harus, dan mesti mendapat kemurkaan di atas kemurkaan. Dan bagi orang-orang kafir itu azab yang hina. Tatkala kekafiran mereka itu disebabkan oleh dengki dan iri yang timbul dari sikap sombong, maka mereka dibalas dengan kehinaan dan kekerdilan di dunia dan akhirat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Surat Al-Mumin, ayat 60. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya, padahal Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh para nabi Allah, jika benar kamu orang-orang yang beriman? Ayat 91. Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran, mukjizat, kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sembahan sesudah kepergiannya, dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim. Ayat 92. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni kepada kaum Yahudi dan sebangsanya dari kalangan ahli kitab, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad, benarkanlah, dan ikutilah dia. Maka mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami.
Mereka mengatakan, cukuplah bagi kami dengan beriman kepada Taurat dan Injil yang diturunkan kepada kami, dan kami tidak akan mengakui kitab selain itu. Mereka kafir kepada apa yang diturunkan sesudahnya, padahal Al-Quran adalah hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Maksudnya, mereka mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepada Muhammad itu adalah hak serta membenarkan kitab yang ada pada mereka. Jadi, alasan itu mengalahkan mereka sendiri, sebagaimana Allah berfirman, katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh para nabi Allah, jika benar kamu adalah orang-orang yang beriman. Artinya, jika kamu benar mengaku beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu, lalu mengapa kamu membunuh nabi-nabi yang datang kepadamu dengan membenarkan Taurat yang ada padamu, berhukum kepada isinya, dan tidak mengubahnya, sedang kamu mengetahui kebenaran mereka. Kamu membunuh mereka karena iri, dengki, dan sombong kepada Rasul-Rasul Allah. Kamu hanya mengikuti hawa nafsu, pendapat, dan keinginanmu belaka. Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti kebenaran, mukjizat. Yakni, ayat-ayat yang jelas dan dalil-dalil yang kati menunjukkan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Yang dimaksud dengan ayat-ayat yang jelas, ialah mukjizat berupa badai, belalang, kutu, katak, darah, tongkat, tangan, terbelahnya lautan, naungan gamam, awan, mana, salwa, batu yang memancarkan air, dan mukjizat lainnya yang mereka saksikan. Kemudian sepeninggalnya, yakni setelah Musa pergi ke gunung untuk bermunajat kepada Allah, kamu menjadikan anak sapi sebagai sesembahan selain Allah, sedang kamu berbuat zalim, karena perbuatan yang telah kamu lakukan itu, padahal kamu mengetahui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dan, ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit, Tursina, di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi tidak menaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, alangkah buruknya perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika benar kamu beriman, kepada Taurat, ayat 93. Allah Ta'ala merinci kesalahan, pelanggaran terhadap janji, kesombongan, dan berpalingnya kaum Yahudi darinya sehingga Dia mengangkat gunung untuk ditimpakan kepada mereka sebelum mereka menerima perjanjian itu. Kemudian mereka melanggarnya. Oleh karena itu, mereka berkata, kami mendengar tetapi kami durhaka. Penafsiran ayat ini sudah dikemukakan pada ayat 63-64 Al-Baqarah. Dan telah diserapkan ke dalam hati mereka kecintaan kepada anak sapi lantaran kekafirannya. Abdur Razak mengatakan dari Qatadah, kecintaan kepada anak sapi telah meresap hingga menembus ke dalam hati mereka. Demikian pula penafsiran yang dikemukakan oleh Abul Aliyah dan Rabi bin Anas. Hal ini senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanadnya yang sampai kepada Abu Darda, dari Nabi. Beliau bersabda, kecintaanmu kepada sesuatu akan membuatmu buta dan tuli, Abu Daud. Firman Allah, katakanlah, alangkah buruknya apa yang diperintahkan imanmu kepadamu, jika kamu orang-orang yang beriman, yakni betapa buruknya kekafiran kepada ayat-ayat Allah dan tindakan menyalahi para nabi yang kamu pegang teguh, baik dahulu maupun keteguhan kekafiranmu kepada Muhammad pada masa sekarang. Ini merupakan dosamu yang paling besar dan persoalan yang paling menyulitkanmu lantaran kamu kafir kepada penutup para rasul dan junjungan para nabi dan rasul yang diutus kepada seluruh manusia. Bagaimana mungkin kamu mengaku beriman, padahal kamu telah melakukan berbagai macam perbuatan jahat seperti mengingkari janji, kafir kepada Allah, dan menyembah anak sapi? Katakanlah, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat, surga, itu khusus untukmu pada sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka dambakanlah kematianmu, jika kamu memang benar. Ayat 94.
Dan sekali-kali mendambakan kematian itu selama-lamanya, karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya, ayat 95. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan, ayat 96. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, katakanlah, jika negeri akhirat itu hanya untukmu pada sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka dambakanlah kematian, jika kamu memang benar. Yakni, berdoalah supaya kematian menimpa salah satu kelompok apakah itu Yahudi atau Islam yang dusta. Mereka menolak seruan Rasulullah. Dan sekali-kali mereka tidak akan mendambakannya untuk selamanya lantaran apa yang telah mereka lakukan. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Maksudnya, Allah mengetahui pengetahuan mereka ihwal akhirat dan kekafiran mereka terhadapnya. Seandainya mereka mendambakan kematian tatkala Nabi menyerukannya, niscaya tidak akan tersisa seorang Yahudi pun di muka bumi melainkan dia mati. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda, seandainya kaum Yahudi mendambakan kematian, niscaya mereka akan mati dan mereka benar-benar akan melihat tempatnya di neraka. Seandainya orang-orang yang bermubahalah dengan Nabi keluar, niscaya mereka akan kembali, tanpa akan menemukan keluarga dan hartanya karena musnah. Bukhari. Hal ini senada dengan firman Allah Ta'ala, katakanlah, hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kamu mengaku bahwa sesungguhnya kamu sajalah kekasih Allah, bukan orang lain, maka dambakanlah kematianmu, jika kamu memang benar. Mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan, Surat Al-Jumu'ah, ayat 6-8. Tatkala kaum Yahudi semoga laknat Allah atas mereka beranggapan bahwa diri mereka sebagai anak Allah dan kekasihnya serta mengatakan, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani, maka mereka diajak bermubahalah dan mendoakan buruk kepada salah satu kelompok yang berdusta, baik itu kelompok Muslim maupun Yahudi. Setelah mereka menolak ajakan itu, kelompok Muslim yakin bahwa mereka zalim, sebab jika kaum Yahudi merasa pasti dengan pengakuannya, niscaya mereka menjadi kelompok yang paling dahulu tampil melakukan mubahalah. Tatkala mereka tidak mau, maka diyakinilah kebohongan mereka. Kejadian itu sama dengan kejadian sewaktu Nabi mengajak utusan kaum Nasrani Najran untuk bermubahalah, padahal alasan telah mengalahkan mereka dalam berdebat, kesombongan, dan keingkarannya. Maka Allah berfirman, siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datangnya ilmu, yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang yang berdusta. Surat Ali Imran, ayat 61. Setelah kaum Nasrani mendengar ajakan itu, maka sebagian orang berkata kepada yang lain, demi Allah, jika kamu bermubahalah dengan Nabi ini, niscaya kamu akan musnah dalam sekejap. Oleh karena itu, mereka cenderung kepada perdamaian dan menyerahkan pajak kepala dalam keadaan tunduk. Demikianlah, sesungguhnya kaum Yahudi semoga laknat Allah terus-menerus menimpa mereka hingga kiamat menolak bermubahalah karena bagi mereka kehidupan itu demikian mulia,
dan berharga dan karena mereka mengetahui tempat kembali mereka yang buruk setelah mati. Oleh karena itu, Allah berfirman, sekali-kali mereka tidak akan mendambakannya untuk selamanya lantaran apa yang telah mereka lakukan. Dan Allah Maha mengetahui kepada orang-orang yang zalim. Sesungguhnya kamu akan mendapati mereka sebagai manusia yang paling ambisius terhadap kehidupan, yakni terhadap panjang umur sebab mereka mengetahui bahwa tempat kembalinya itu buruk dan kesudahannya yang merugi pada sisi Allah, sebab dunia itu merupakan penjaranya kaum mukmin dan surganya kaum kafir. Mereka mengangankan andaikan mereka dapat menghindari alam akhirat dengan segala cara. Namun, mereka tidak akan dapat menghindarinya. Akhirat pasti mereka alami. Kaum Yahudi lebih ambisius terhadap kehidupan daripada kaum musyrik yang tidak memiliki kitab. Hal ini merupakan dan yang khusus, adhaf hash kepada umum, aam. Seseorang di antara mereka menginginkan kiranya diberi usia 1000 tahun, yakni, setiap orang Yahudi berharap diberi usia 1000 tahun. Menurut Mujahid, dosa dijadikan hal yang mereka sukai sepanjang umur. Hal itu tidak akan menjauhkannya dari azab, meskipun diberi umur. Yakni, hal itu tidak akan menyelamatkannya dari azab sebab orang musyrik tidak mengharapkan kebangkitan kembali setelah mati, dia menginginkan kehidupan yang panjang. Sesungguhnya kaum Yahudi mengetahui kehinaan yang akan mereka terima di akhirat karena mereka menyia-nyiakan pengetahuan. Menurut Al-Aufi dari Ibnu Abbas, firman Allah, hal itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, meskipun umur mereka diperpanjang, yaitu orang-orang yang memusuhi Jibril. Menurut Abul Aliyah dan Ibnu Umar, maksud ayat itu ialah tiada yang akan menolong dan membantu mereka dari azab. Allah Maha mengetahui atas apa yang mereka kerjakan. Yakni, Maha mengetahui lagi Maha melihat kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh hamba-hambanya, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan amalnya. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya, Al-Quran, ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa, kitab-kitab, yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman, ayat 97. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Ayat 98. Firman Allah, katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka sesungguhnya dia telah menurunkannya, Al-Quran, ke dalam hatimu dengan izin Allah. Yakni, barang siapa yang memusuhi Jibril, maka ketahuilah sesungguhnya Ruhul Amin yang menurunkan Az-Zikrul Hakim, Al-Quran, dari Allah ke dalam hatimu dengan seizinnya, dan Jibril adalah salah satu Rasul Allah dari golongan malaikat, dan barang siapa yang memusuhi seorang Rasul, berarti dia memusuhi semua Rasul. Sebagaimana halnya orang yang beriman kepada seorang Rasul, maka keimanan itu mengharuskannya untuk mengimani Rasul-Rasul lainnya, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan mereka hendak memisahkan antara Allah dan Rasulnya, serta mengatakan, kami beriman kepada sebagian Rasul namun kami kafir kepada sebagian yang lain, maka mereka dihukumi sebagai orang kafir sejati lantaran mereka beriman kepada sebagian Rasul dan kafir kepada sebagian yang lain. Demikian pula halnya orang yang memusuhi Jibril, maka dia adalah musuh Allah karena Jibril tidak akan turun membawa perintah atas kemauannya sendiri, tetapi turun atas perintah Tuhannya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah kami turun kecuali dengan perintah Tuhanmu. Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang memusuhi waliku, penolongku, berarti dia menyatakan perang denganku, Bukhari. Oleh karena itu, Allah murka demi Jibril kepada orang yang memusuhinya. Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi Jibril, maka sesungguhnya dia telah menurunkannya ke dalam hatimu dengan izin Allah,
ia membenarkan kitab yang ada padanya, berupa kitab-kitab terdahulu, sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman, yakni petunjuk bagi hati mereka dan berita gembira bahwa bagi mereka adalah surga. Petunjuk dan berita gembira itu ialah bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah, katakanlah, ia sebagai petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah berfirman, barang siapa yang menjadi musuh Allah, para malaikat dan para rasulnya, Jibril serta Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Maha tinggi Allah dari orang yang memusuhi zat, malaikat, dan para rasulnya. Yang dimaksud rasul-rasulnya meliputi rasul dari kalangan malaikat dan manusia. Sebagaimana Allah berfirman, Allah memilih rasul-rasul di antara para malaikat dan manusia. Jibril dan Mikail merupakan athaf khas kepada Aam, sebab keduanya merupakan malaikat yang dikategorikan ke dalam cakupan rasul. Kemudian, keduanya disebutkan secara khusus sebab redaksinya ihwal permintaan tolong kepada Jibril yang merupakan duta antara Allah dan para nabinya. Jibril dibarengi dengan Mikail karena kaum Yahudi menyangka bahwa Jibril adalah musuh mereka, sedangkan Mikail adalah penolong mereka. Kemudian, Allah memberitahu mereka bahwa barang siapa yang memusuhi salah satu dari keduanya, berarti dia memusuhi yang lain, juga memusuhi Allah. Sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Penggalan ini menyatakan yang zahir pada konteks mudmar, sehingga tidak dikatakan fainahu, namun dikatakan fainalaha, sebagaimana dikatakan oleh penyair. Saya tidak melihat kematian itu mendahulukan sesuatu, kematian itu mendatangi orang kaya maupun miskin. Dalam ayat di atas Allah menampakkan namanya tiada lain dimaksudkan untuk menegaskan makna di atas, menampakkan dirinya, serta memberitahu mereka bahwa barang siapa yang memusuhi wali, pembantuku, maka aku benar-benar menyatakan perang dengannya. Dalam hadis lain dikatakan, sesungguhnya aku akan menuntut balas untuk para waliku, sebagaimana singa menuntut balas dalam pertarungan, Bukhari. Dalam hadis sahih dikatakan, barang siapa aku menjadi musuhnya maka aku memusuhinya, Bukhari. Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari rahimahullah berkata, para ahli ilmu sepakat dalam menakwilkan bahwa ayat ini diturunkan sebagai jawaban bagi kaum Yahudi tatkala mereka menduga bahwa Jibril merupakan musuh mereka, sedangkan Mikail adalah penolong mereka. Berkaitan dengan mereka, Allah menurunkan ayat, katakanlah, barang siapa menjadi musuh Jibril. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tidak ada yang ingkar kepadanya kecuali orang-orang fasik. Ayat 99. Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Ayat 100. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa? Kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, Taurat, melemparkan kitab Allah ke belakang, punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Ayat 101. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, padahal Sulaiman tidaklah kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberikan mudarat dan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa menukarnya, kitab Allah,
dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual diri dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Ayat 102. Sesungguhnya jika mereka beriman dan bertakwa, niscaya pahala pada sisi Allah itu lebih baik, kalau mereka mengetahui. Ayat 103. Firman Allah, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang terang, dan tidaklah mengingkarinya kecuali orang-orang fasik. Maksudnya, kami menurunkan kepadamu, hai Muhammad, tanda-tanda yang jelas yang menunjukkan kepada kenabianmu. Tanda-tanda itu ialah bermacam-macam rahasia dan berita kaum Yahudi yang dikandung oleh Al-Quran yang hanya diketahui oleh para rahib, ulama, dan dikandung oleh Taurat yang telah diubah, baik oleh kaum Yahudi dahulu maupun yang kemudian. Kemudian, Allah memperlihatkan semua itu kepada Muhammad sehingga kaum Yahudi tidak menanyainya sedikit pun ihwal Taurat melainkan Allah menurunkan apa yang mereka pertanyakan, lalu Nabi mendebat mereka dengannya. Setelah Yahudi melihat hal itu, maka mereka berkata, orang ini lebih mengetahui apa yang diturunkan Allah kepada kami daripada kami sendiri. Sesungguhnya ayat-ayat yang jelas ini adalah sudah pasti dan tidak diragukan oleh setiap orang yang memiliki fitrah yang sehat. Ayat itu membenarkan apa yang dibawa oleh Muhammad, tanpa belajar dan mempelajarinya dari manusia. Apalagi sudah dimaklumi oleh kaum Yahudi bahwa Nabi adalah ummi, dia tidak cakap membaca dan menulis. Tidak diragukan lagi bahwa ayat-ayat ini merupakan alasan bagi mereka, namun kaum Yahudi mengingkarinya dan mengkufurinya. Ibnu Abbas berkata bahwa Ibnu Syurya Al-Qataini berkata kepada Rasulullah, hai Muhammad, engkau tidak datang kepada kami membawa sesuatu sehingga kami dapat mengetahuinya dan Allah tidak menurunkan suatu ayat yang jelas kepadamu sehingga kami dapat mengikutimu. Sehubungan dengan itu, maka Allah menurunkan ayat, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tidaklah mengingkarinya kecuali orang-orang fasik. Ketika Nabi diutus dan beliau mengingatkan kaum Yahudi akan janji mereka kepada Allah dan janjinya ihwal Muhammad, maka Malik ibnu Syaif berkata, demi Allah, Allah tidak mengambil janji dari kami ihwal keimanan kepada Muhammad, dan kami pun tidak berjanji kepadanya. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, apakah setiap kali mereka membuat perjanjian, sebagian mereka melemparkannya. Berkenaan dengan firman Allah, bahkan mayoritas mereka tidak beriman. Al-Hasan berkata, adalah benar bahwa tiada perjanjian yang mereka ikrarkan di bumi ini melainkan mereka melanggarnya dan mencampakkannya. Hari ini mereka berjanji, esok mengingkarinya. Kaum yang dicela Allah karena mereka mencampakkan janji dan mendustakan Rasulullah yang diutus kepada mereka dan kepada seluruh manusia ialah kaum yang menemukan sifat dan karakter Muhammad dalam kitab-kitabnya. Dalam kitab itu mereka diperintahkan supaya mengikuti, mendukung, dan menolong Muhammad, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, Surat Al-Araf, ayat 157. Oleh karena itu, Allah berfirman, dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab melemparkan kitab Allah ke belakangnya seolah-olah mereka tidak mengetahui. Yakni, segolongan orang di antara mereka melemparkan ke belakang kitab Allah yang ada di tangannya yang mengandung berita gembira ihwal Muhammad. Mereka meninggalkannya seolah-olah mereka tidak mengetahui isinya. Kemudian, perhatiannya tertuju kepada pelajaran sihir dan para pengikutnya. Mereka hendak menipu Rasulullah dan menyihirnya dengan sisir berikut rambut rontok yang ada padanya dan mayang kurma yang kering dan diletakkan di bibir sumur Zi-Arwan. Penyihiran dilakukan oleh seorang Yahudi bernama Lubaid ibnu Lasyam, semoga Allah melaknat dan memburukkannya. Sesungguhnya Allah telah memperlihatkan rahasia itu, menyembuhkannya, dan menyelamatkannya dari sihir,
Sebagaimana hal itu dikemukakan secara luas dalam Syahihain, dari Aisyah Ummul Mukminin. Firman Allah Ta'ala, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir, namun setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajari manusia sihir. As-Sadi berkata, setan-setan itu suka naik ke langit. Di sana mereka diam di beberapa tempat untuk mencuri dengar. Mereka menyimak pembicaraan para malaikat ihwal perkara yang akan terjadi di bumi seperti kematian, hal gaib, atau persoalan tertentu. Kemudian mereka mendatangi para dukun untuk memberi mereka informasi. Para dukun itu menginformasikan kepada halayak sehingga mereka mendapati kesesuaian antara kejadian dan ucapan dukun. Setelah para dukun mempercayai setan, maka mereka berdusta dan menambahi informasi palsu sehingga satu kalimat menjadi 70 kalimat. Kemudian orang-orang menulis obrolan itu dalam berbagai buku sehingga menyebarlah berita pada Bani Israel bahwa jin mengajari kegaiban. Kemudian diutus Nabi Sulaiman kepada mereka. Beliau mengumpulkan buku-buku itu dan disimpan dalam peti, lantas dikubur di bawah singgasananya. Tidak ada satu setan pun yang berani mendekati singgasana tersebut melainkan dia akan terbakar. Sulaiman berkata, saya tidak mendengar seorang pun yang menceritakan bahwa setan itu mengajarkan kegaiban melainkan akan kupenggal lehernya. Setelah Sulaiman meninggal dan para ulama yang mengetahui persoalan Sulaiman pun punah, kemudian diganti oleh suatu generasi, maka setan menampilkan diri dalam wujud seorang manusia. Kemudian dia mendatangi sekelompok Bani Israel seraya berkata, maukah kalian kutunjukkan timbunan harta yang tak pernah kamu santap? Mereka mengiyakannya. Setan berkata, galilah di bawah singgasana Sulaiman. Kemudian setan pergi bersama mereka guna menunjukkan tempatnya, sedang dia berdiri di pinggir. Mereka berkata kepada setan, turunlah. Setan menjawab, tidak. Aku di sini saja menyertai kalian. Jika kalian tidak menemukannya, maka bunuhlah saya. Kemudian mereka menggali dan akhirnya menemukan buku-buku sihir tersebut. Setelah mereka mengeluarkannya, setan berkata, sesungguhnya Sulaiman itu dapat mengontrol manusia, setan, dan burung berkat sihir ini sehingga ia bisa terbang dan pergi. Maka gemparlah di masyarakat bahwa Sulaiman itu tukang sihir. Kemudian Bani Israel mengambil buku-buku sihir tersebut. Ketika Muhammad datang, Bani Israel mendebatnya dengan buku-buku itu. Itulah yang dimaksud dalam firman Allah. Dan tidaklah Sulaiman itu kafir, namun setanlah yang kafir. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Said bin Jubair dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Ashif, sekretaris Sulaiman, mengetahui nama yang paling agung, Al-Ismul Azam. Dia menulis segala sesuatu atas perintah Sulaiman dan menguburnya di bawah singgasananya. Setelah Sulaiman meninggal, maka setan mengeluarkannya dan mereka menuliskan kekafiran dan sihir di antara baris-baris buku tersebut, kemudian mengatakan, inilah yang dijadikan pedoman kerja oleh Sulaiman. Ibnu Abbas berkata, maka orang-orang bodoh pun mengingkari Sulaiman dan memakinya, sedangkan para ulama pun hanya bisa diam. Orang-orang bodoh terus mencaci Sulaiman hingga Allah Ta'ala menurunkan ayat ini kepada Muhammad, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir, namun setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajari manusia sihir. Banyak ulama lain yang mengemukakan pendapatnya seputar masalah ini. Dan rentetan cerita mereka itu tidaklah bertentangan dengan pemahaman penalaran. Allah lah yang menunjukkan kepada kebenaran. Kesimpulannya ialah bahwa setelah kaum Yahudi yang telah diberi kitab itu berpaling dari kitab Allah yang ada di tangan mereka dan menyalahi Rasulullah, maka mereka mengikuti apa yang dituturkan oleh setan, yakni apa yang diceritakan, diinformasikan, dan dikisahkan oleh setan pada masa kerajaan Sulaiman.
Tatlu dimutaadikan dengan ala karena kata tatlu mengandung makna mendustakan, sebab informasi itu hanyalah perkataan dan tuturan setan yang dusta. Firman Allah Ta'ala, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajari seorang pun sebelum keduanya mengatakan, sesungguhnya kami adalah ujian, maka janganlah kamu kafir. Maka mereka belajar dari keduanya sesuatu yang dapat memisahkan seseorang dari istrinya. Kaum Yahudi berkeyakinan bahwa Jibril dan Mikail adalah dua malaikat yang menurunkan sihir kepada Sulaiman. Lalu Allah mendustakan mereka dan memberitahukan kepada nabinya, Muhammad, bahwa Jibril dan Mikail tidaklah menurunkan sihir, dia juga mensucikan Sulaiman dari perbuatan sihir yang mereka tuduhkan kepadanya. Allah memberitahukan kepada Bani Israel bahwa sihir merupakan perbuatan setan yang diajarkan kepada manusia di Babil, dan orang yang mengajarkannya ialah dua laki-laki yang bernama Harut dan Marut. Jika ditafsirkan demikian, maka ema dalam kata wama'a unzila, alal malaka ini merupakan ema nafi, bukan sebagai isi mausul yang bermakna, yang.